Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam alaihi salam diberi tempat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Nabi Adam alaihi salam, "Seorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya." "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. Hawa menjawab, "Adam." "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berpesan kepada Nabi Adam alaihi salam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasakanlah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan kehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalam surga. Akan tetapi, aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iblis mulai beraksi sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgah sana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di dalam surga yang tentram, damai, dan bahagia. Ia menyampaikan kepada mereka bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang, indah bentuk buahnya dan lezat rasanya. Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu
oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata?" Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sadarlah ia bahwa mereka telah melanggar perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa yang sangat besar. Seraya menyesal berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang merugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan. Hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang iblis, sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukannya dan menimbulkan murka dan teguran dari Allah itu menjadi pengajaran, pembelajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk terus tinggal di dalam surga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala hidup kembali dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di dalam surga tidak akan terganggu oleh sesuatu, dan bahwa ridho Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan dalam takdirnya bahwa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam alaihi salam, memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi. Turunlah kamu ke bumi. Sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetap dan hidup disampaikan waktu yang telah ditentukan." Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya, dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya, berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh yang lain
saling bunuh-membunuh, aniaya-menganiaya, dan tindas-menindas. Sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus, penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia, jalan yang menuju kepada ridhonya dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kisah tersebut banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Bahwasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia, bahkan oleh makhluknya yang terdekat, sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahwa Allah akan menciptakan manusia dari keturunan Adam untuk menjadi khalifahnya di bumi, sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya, mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh, rajin beribadah, bertasbih, bertahmid, dan mengagungkan namanya. Bahwasanya manusia walaupun ia telah dikaruniakan kecerdasan berpikir dan kekuatan dan mental, ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya, seperti sifat lalai, lupa, dan khilaf. Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam, yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikaruniakan kedudukan yang istimewa di dalam surga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu. Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah, asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali. Rahmat Allah dan ampunannya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hambanya kecuali syirik. Bagaimanapun besar dosa itu, asalkan diikuti dengan kesadaran bertaubat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihatlah iblis yang diturunkan dari singgasananya, dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari kiamat karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya, sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.